Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channel Gaptek. Kali ini buat hands-on sebuah Samsung Galaxy A21s. Yang di luar dugaan, HP ini tuh memiliki beberapa hal yang menarik yang cukup bikin saya kepo, pengen ngoprek, pengen nyobain sendiri, dan ya pengen review jadinya. Oke, jadi ada 3 hal yang cukup mengusik rasa penasaran saya sama HP ini ya. Yang pertama, ya memang seperti seri Galaxy A lainnya, aktualisasi desain tuh selalu dapat perhatian lebih. Tentunya termasuk di HP Galaxy A21s ini. Karena ya desainnya sekilas kayak yang sepantaran gitu lah sama Galaxy A51 saya yang harganya sampai 4 jutaan. Padahal Galaxy A21s ini harganya cuma 2,5 jutaan aja ya. Untuk versi yang saya pegang ini, RAM 3GB dan storage 32GB. Motif back cover HP ini tuh keren menurut saya, bikin kesannya tuh ini HP mahal dari Samsung gitu lah. Kamera belakangnya juga kelihatan mahal, punya 4 setup kamera yang dikotakin desainnya, 2020 banget. Portnya juga udah modern, USB Type-C, sampai desain kamera depannya kembali kekinian. Karena udah menganut aliran punch hole atau Infinity O kalau kata Samsung. Walau ya saya bilang tadi sekilas loh ya, karena kalau dilihat lebih teliti di Galaxy A21s ini, sensor fingerprintnya masih di punggung, bukan di bawah layar kayak Galaxy A51. Dan ketebalan bezel bawah layarnya juga beda tentu saja, tapi tetap desain kayak gini tuh ya not bad at all lah buat HP 2,5 jutaannya Samsung. Good job. Kemudian alasan yang kedua yang bikin saya penasaran juga, HP ini adalah yang pertama yang pakai chipset barunya Samsung, yaitu Exynos 850 yang punya proses fabrikasi canggih di 8 nanometer. Ini menarik sih, karena walaupun Exynos 850 ini tuh bisa dibilang ya masih yang versi terjangkaunya lah, bukan yang versi ngebutnya ya. Tapi ini menandakan bakalan ada chipset Exynos baru yang lebih kompetitif. Jadi ya nggak salah kalau ekspektasi saya chipset Exynos yang baru tuh difabrikasi at least di 8 nanometer juga ya. Jadi udah mulai meninggalkan fabrikasi 10 nanometer kayak kebanyakan chipset Exynos kelas menengah yang banyak beredar saat ini. Ya, terlihat dari Exynos 850 ini arsitekturnya juga udah move on dari Cortex A53 ke Cortex A55 untuk core hemat dayanya. Dan kabarnya untuk high performance core-nya bakalan naik kasta juga dari Cortex A73 yang sekarang banyak dipakai ke Cortex A77 yang jelas lebih canggih. FYI, high performance core yang banyak dipakai di HP-HP Snapdragon kelas menengah sekarang, basisnya tuh rata-rata masih pakai Cortex A76 ya. Jadi Samsung tuh pengen loncat langsung ke A77. So, Galaxy A21s ini bisa dibilang HP pembuka lah dari sepak terjang chipset Exynos super kompetitif yang sebentar lagi bakalan bermunculan di pasaran. Seru nggak tuh? Kemudian yang ketiga yang bikin saya kepo juga adalah kamera utamanya yang udah pakai modul yang menurut saya kompetitif lah, yaitu Samsung S5K GM2. Setahu saya ini ya, modul ini tuh dipakai sama Galaxy A51 yang jauh lebih mahal, Galaxy M30s juga, Galaxy A50s, Redmi Note 8 sampai Redmi Note 9 misalnya. Jadi jelas ini udah teruji kualitasnya, bisa memproduksi foto-foto yang cakep. Ya saya belum coba banyak sih, tapi sementara ya so far so good lah. Ya at least sekarang HP 2 jutaannya Samsung udah bisa punya kamera yang bersaing. Hanya kok sayang amat ya nggak dikasih mode malam di sini. Ya tapi entar lah, di video full reviewnya bakalan saya tes lebih lengkap lagi. Oke? Ya udah sih, sebenarnya 3 hal itu aja yang cukup bikin saya lumayan ngebet pengen nyobain langsung atau nge-review handphone ini. Itu desainnya yang udah kayak handphone yang mahalnya Samsung, kemudian chipset Exynos generasi terbarunya, dan juga modul kamera yang digunakan sekarang udah lebih kompetitif. Walaupun sebenarnya selain 3 hal barusan, masih ada beberapa hal yang cukup bisa diangkat di Galaxy A21s ini, yang juga punya baterai besar 5000 mAh, udah support fast charging juga. Tapi itu bukan hal yang aneh lah ya. Hanya saya kira tadinya Galaxy A21s ini tuh udah punya resolusi layar Full HD ya, tapi ternyata di sini masih HD aja, sayang banget. Dan belum pakai panel Super AMOLED, masih PLS TFT atau panel IPS-nya hemat daya versi Samsung. Ya, ini cukup disayangkan menurut saya. Tapi kalau kita tarik benang merahnya dari tadi, kayak baterainya 5000 mAh, chipsetnya 8 nanometer yang harusnya lebih efisien dibandingkan pendahulunya.
Kemudian resolusi layar yang masih HD. Nah, ini secara teori ya, harusnya baterainya bakalan tahan lama banget. Tapi ya, kembali ditunggu tes lengkap di video reviewnya aja. Oke? Nanti kita buktikan teori ini. Oke, itu dia mungkin beberapa hal yang menurut saya cukup menarik dari sebuah Samsung Galaxy A21s ini. Untuk ulasan yang lebih lengkap, ditunggu video full reviewnya yang mudah-mudahan bisa saya kerjakan sebentar lagi dalam waktu dekat inilah. Oke? Ya, thanks for watching. Mudah-mudahan video singkat ini tetap bermanfaat. Nikau Saud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.